Halo, salam berjumpa kembali dengan Karma Media. Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik adanya ya. Pada video kita kali ini, saya akan memberikan suatu tema atau memberikan informasi mengenai orang-orang yang introvert ya. Tema kita hari ini adalah apa sih kelebihan orang introvert yang jarang disadari oleh orang lain dan mungkin malah diremehkan ya oleh orang lain. Apakah Anda termasuk orang yang introvert? Introvert dikatakan adalah suatu sifat kepribadian yang ditandai dengan fokus pada perasaan internalnya daripada rangsangan dari eksternal atau dunia luar. Dengan kata lain, seseorang yang introvert itu cenderung mendapatkan energi atau kekuatan dari menghabiskan waktunya sendirian karena dia sangat menikmati waktu kesendirian itu. Sementara bagi orang yang ekstrovert, dia akan mendapatkan energi dari berinteraksi secara sosial karena dia sangat menikmati interaksi sosial itu. Kelebihan introvert itu ternyata cukup banyak loh dan jarang sekali orang menyadarinya. Meskipun orang-orang yang introvert ini cenderung lebih senang untuk menyendiri, mereka ternyata memiliki berbagai keistimewaan dari berbagai sisi. Dikatakan bahwa orang introvert itu cenderung tertutup, pendiam, dan senang menyendiri. Memang betul ya, karena mereka menikmati saat-saat itu. Hal tersebut kerap membuatnya dianggap atau dicap sebagai pribadi yang tidak asyik dan pribadi yang sulit bergaul. Padahal di balik semua penampilannya yang dihakimi seperti itu terdapat berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak introvert ini. Lantas, apa saja sih kelebihan orang-orang yang introvert ini? Jadi, di seluruh dunia ada sekitar cukup banyak ya, 25-40% dikatakan orang yang introvert dari seluruh populasi dunia. Bahkan orang-orang yang terkenal atau penemu-penemu yang terkenal itu juga orang yang introvert ya. Sir Isaac Newton, kemudian Albert Einstein, kemudian J.K. Rowling, dan tokoh-tokoh hebat lainnya itu banyak yang termasuk ke dalam golongan orang-orang introvert loh. Seorang introvert ini umumnya dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik ya. Selain itu, orang-orang introvert juga lebih senang merencanakan dan merenungkan sesuatu sebelum dia bertindak. Jadi, apa saja sih berbagai kelebihan introvert yang jarang disadari oleh orang lain? Yang pertama, orang-orang introvert ini mampu berpikir kreatif. Seperti yang dikutip dan dikatakan oleh Albert Einstein bahwa dia bilang kemonotonan dan kesunyian hidup yang tenang dapat memberikan rangsangan baginya untuk berpikiran lebih kreatif.
Kreativitas dalam pemikiran orang introvert didorong oleh fantasi dan imajinasi yang dimilikinya ketika dia sedang menyendiri, ya. Dan imajinasi atau kreativitasnya bisa tanpa batas. Oleh sebab itu, banyak penulis dan seniman yang berbakat masuk ke dalam golongan orang-orang yang introvert, ya. Jadi memang orang-orang introvert ini dikatakan lebih kreatif ketika mereka menyendiri dan menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Kelebihan kedua, mereka dipenuhi ide yang out of the box. Orang introvert cenderung tidak memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar. Jadi orang-orang introvert ini lebih memilih untuk membuat aturan sendiri yang tidak mengganggu orang lain, ya, yang cocok baginya, yang membuatnya nyaman. Bahkan pikiran orang introvert juga menjadi lahan yang subur untuk berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif yang banyak sekali out of the box. Contohnya Mark Zuckerberg dan Bill Gates itu adalah contoh orang-orang introvert yang dipenuhi dengan ide-ide brilian. Kelebihan yang berikutnya, orang introvert ini adalah seseorang pendengar yang baik. Secara alami, seseorang yang introvert cenderung mahir dalam mendengarkan keluh kesah teman-temannya. Ia dapat menjadi seorang pendengar yang sangat baik dan memperhatikan detail. Bahkan, rata-rata orang itu akan mempercayakan rahasianya kepada orang-orang yang introvert ini, ya. Tidak heran jika orang introvert kerap dijadikan tempat curahan berbagai pikiran dan keluh kesah dari teman-temannya, karena ia akan mendengarkan keluh kesah itu dengan seksama dan detail. Dan jika diminta untuk menyimpan rahasia, umumnya anak-anak introvert ini memang benar-benar menyimpan rahasia, ya. Kelebihan yang keempat, orang-orang introvert mempunyai keahlian mengamati atau pengamatannya begitu luar biasa. Jadi, meskipun di dalam suatu kerja kelompok misalnya, ya, ia cenderung menjadi orang yang pendiam, tetapi jangan salah dan jangan dihakimi. Salah satu kekuatan besar yang dimiliki orang introvert adalah dia sangat ahli dalam mengamati, dalam mencerna, dalam menyimpulkan permasalahan. Bahkan, orang-orang introvert ini dapat menangkap perasaan orang lain satu kelompoknya dengan membaca apa yang tersirat, apa yang mereka katakan, dan kemudian dia menafsirkannya dengan kesimpulannya. Tentunya itu juga didukung karena dia juga merupakan suatu atau seseorang pendengar yang ulung, ya. Tentu saja akhirnya orang-orang introvert ini tahu dan paham dengan apa yang ada di pikiran lawan bicaranya, karena dia biasanya tidak asal ngomong, ya, karena dia mengamati, mencerna, dan menyimpulkan di dalam pikirannya ketika dia diam. Kelebihan yang berikutnya, orang-orang introvert ini memiliki pertemanan yang awet. Meskipun secara nyata, ya, orang-orang introvert ini hanya berteman dengan segelintir orang, tidak banyak orang yang cocok dengannya. Namun, pertemanan orang introvert ini cenderung awet dan setia. Kepekaan dan pemahaman yang mendalam terhadap orang lain membuat hubungan yang dibangun pertemanan oleh orang-orang introvert ini menjadi sangat dalam dan sangat bermakna.
Memiliki sedikit teman sudah cukup baginya. Dan walaupun memiliki sedikit teman, dia tidak terlalu merasa kesepian ya, karena teman bagi dia berarti adalah orang yang memang satu frekuensi dengannya. Kelebihan berikutnya, orang-orang introvert ini lebih berhati-hati dan cenderung tidak gegabah. Jika pada orang ekstrovert, mereka itu cenderung langsung menghadapi sesuatu tanpa melihat adanya resiko potensial. Spontan orang-orang ekstrovert ini ya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang introvert yang cenderung menarik diri dan lebih berhati-hati serta bertindak tidak gegabah karena dia selalu harus mencerna dulu, memahami, mengamati, dan menyimpulkan dulu sebelum dia bertindak. Orang-orang introvert ini umumnya pandai dalam melihat resiko yang mungkin akan ada, dan dia akan melakukan perhitungan dahulu sebelum dia bertindak untuk melakukan sesuatu. Hal ini membuat kehidupannya menjadi memang lebih waspada. Mungkin bisa dikatakan lebih sedikit khawatir ya, dibandingkan oleh orang-orang ekstrovert yang cenderung spontan. Kelebihan berikutnya, orang-orang introvert ini tidak perlu gembar-gembor untuk bertindak. Orang-orang yang introvert ini umumnya tidak merasa perlu untuk menggembar-gemborkan apa yang ingin dia lakukan. Cenderung dia melakukannya dalam diam, tetapi benar-benar dia lakukan. Secara diam-diam, ia dapat menghasilkan suatu karya atau prestasi yang tidak diduga oleh teman-temannya. Dengan sifat yang cenderung lebih tenang, maka perlahan tujuan yang ingin dicapainya dalam angan-angannya pun umumnya bisa tercapai. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa dengan cara yang lembut, Anda bisa mengguncang dunia. Hal ini membuat sifat-sifat anak-anak atau orang-orang introvert ini sangat tidak bisa diremehkan ya, walaupun terlihat pendiam tetapi pikirannya sangat-sangat aktif. Kelebihan berikutnya, orang-orang introvert ini umumnya sangat-sangat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Berbeda dengan orang-orang ekstrovert yang cenderung curhat ke orang lain, cenderung meminta bantuan ke orang lain, cenderung melibatkan orang lain. Orang-orang introvert ini terbiasa melakukan berbagai hal sendiri. Hal inilah yang membuat orang-orang introvert ini cenderung lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, karena mereka suka melakukan pekerjaannya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang introvert ini akan sangat baik ketika dia harus bekerja secara mandiri. Dan dia tidak menemukan kesulitan kalau memang dia harus bekerja sendiri dan memikirkan jalan keluar secara mandiri. Baiklah, itu tadi beberapa kelebihan orang-orang yang introvert ya. Jadi jangan dihakimi kalau orang-orang atau keluarga Anda ada yang introvert loh ya. Bagi Anda yang introvert, menjadi seorang introvert ternyata memiliki berbagai kelebihan yang menakjubkan, yang tidak kalah dengan orang-orang yang ekstrovert. Jadi Anda tidak perlu malu atau tidak perlu berkecil hati atau minder dengan mempunyai kepribadian yang introvert loh ya. Bahkan kalau kamu baca berbagai tokoh dunia ini bisa menunjukkan kesuksesannya sebagai seorang yang introvert ya.
Gunakanlah daya kreativitasmu ketika kamu memang menyukai me time atau alone time sendirian ya. Meski begitu, tetap saja introvert ini memang kerap dicap sebagai orang yang pemalu, orang yang suka menyendiri, dan lebih menjengkelkan jika orang-orang introvert ini dicap sebagai orang yang sombong ya. Padahal orang introvert itu tidak sombong, memang mereka seperti itu ya. Sebetulnya persepsi tersebut hanyalah hasil kegagalan pemikiran seseorang dalam memahami karakteristik orang-orang introvert ini ya. Jadi orang-orang ekstrovert ini menghakimi mereka yang introvert karena memang berbeda, bertolak belakang ya. Seharusnya ekstrovert dan introvert ini bisa bekerja sama ya, jangan saling menghakimi. Dan perlu diingat bahwa tidak ada tipe kepribadian yang paling benar ataupun paling salah, ataupun paling baik atau paling jelek, nggak ada ya. Baik introvert maupun ekstrovert, keduanya harus sama-sama memahami perbedaan satu sama lain, memahami kelebihan satu sama lain, menerima kekurangan satu sama lain. Karena baik introvert atau ekstrovert punya keunggulan dan punya kelemahan. Dengan begitu, kehidupan kita sebagai orang-orang yang memang berbeda kepribadian akan terasa lebih harmonis, lebih indah, bisa bekerja sama dan bisa saling memahami satu sama lain ya. Baiklah, demikian video kita kali ini mengenai kelebihan-kelebihan dari orang-orang yang introvert. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu punya pendapat-pendapat tertentu yang ingin Anda sampaikan? Jika ada, tolong tuliskanlah di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kalau belum di-subscribe, subscribe dulu channel ini dan bantu untuk share atau like supaya channel ini lebih dikenal orang ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Karma Media berikutnya.